Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum saya menyampaikan tausiah, biar kita rileks, saya akan menyampaikan pantun. Boleh Pak, Bu? Boleh. Mikir dulu nih Pak. Berangkat dari Arga Makmur, kami berenam. Cakep. Sampai di Wonosobo, hari sudah malam. Cakep. Marilah kita menjawab salam Cakep. sebagai tanda kita adalah orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dari ridho Allah kita bisa dikumpulkan bersama di tempat Sohibul Hajjah, Sohibul Bait, yaitu Bapak Haji Sulistiono dan Ibu Tri Hartati dalam Tri Haryati ya, dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Amin, amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya yang saya hormati, Ketua BPD dan anggotanya yang saya hormati, Bapak Kadun RT di lingkungan setempat, khususnya Blok Wonosobo yang saya hormati, Bapak Imam Khotib Bilal Ghorim, Masjid Nurul Ihsan, dan masjid di sekitarnya yang mungkin berkesempatan hadir yang saya hormati, para sesepuh, pini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati, para ustadz dan ustazah yang berkesempatan hadir yang saya hormati, dan di sini hadir senior saya ini ada Ustadz Slamet Anam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, walimatul aqiqah, walimah ataupun walimatul, ini artinya undangan untuk ngajak kita makan, Bu, Pak. Jadi namanya ngajak makan, hidangan sudah disiapkan, tentunya jangan terlalu lama. Benar Bu, Pak? Benar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seorang manusia yang sudah mempunyai pasangan, sudah menikah, tentunya
sangat mendapatkan yang namanya kehadiran si buah hati ataupun anak. Nah, ketika keluarga setelah dikaruniai oleh Allah suatu rahmat, rizki dari Allah berupa anak, kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah ketika kita mendapatkan kelahiran seorang anak. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita dikaruniai oleh Allah berupa rizki, berupa seorang anak yang lahir ke dunia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita yaitu suatu ibadah sunnah yang namanya akikah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di dalam hadis Abu Daud, "Qulu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi yudbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaku wa yusamma." Qulu ghulamin rahinatun, bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia, baik itu perempuan, laki-laki, bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya, tudbahu anhu yawma sabihi, disembelihkan untuknya kambing, yaitu di hari yang ketujuh. Wa yuhlaku, dicukur rambutnya, kemudian wa yusamma, diberi nama. Jadi akikah ini adalah ibadah sunnah. Itu yang pertama perlu kita ketahui. Jadi jangan sampai nantinya setelah diterangkan secara detail kita masih ada keraguan, karena namanya ibadah sunnah bukan wajib. Itu pun kalau kita mampu, karena ibadah akikah ini bukan kewajiban kita masing-masing. Ibadah akikah ini adalah, maaf ya, bukan kewajiban, tapi tanggung jawab orang tua. Karena kalau wajib itu kalau kita tidak melaksanakan berarti dosa. Bagaimana nanti kalau dengan orang yang miskin, misalnya orang yang untuk makan sehari-harinya saja mungkin masih kekurangan, apalagi mau beli, kalau anak laki-laki 2 kambing. 2 kambing apa 2 ekor kambing, Bu? 2 ekor kambing. Kalau ekor berarti ekornya saja, Bu. Jadi 2 kambing ya. Kalau anak lagi 2 kambing. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama, ketika sudah lahir anak ke dunia di hari yang ke-7, itu Rasulullah mengajarkan kesunahan, yaitu apa? Disembelihkan kambing. Untuk anak laki-laki itu 2 ekor, 2 kambing, salah lagi ini. Dan untuk anak perempuan kesunahannya yaitu 1 kambing. Nah, ini tentang jumlah kambing dan jenisnya dulu. Karena setiap ibadah atau amal soleh ini kunci. Kalau kita tidak sesuai dengan aturan dan petunjuk atau yang diajarkan oleh Rasulullah, itu pun bisa jadi ibadah yang kita lakukan
tidak sah ataupun tidak dapat pahala. Karena masih banyak, tidak di desa, di kota pun masih banyak. Banyak sekali orang-orang yang masih berpendapat kalau akikoh ini harus kambing jantan. Nah, ini yang perlu dibenerin. Karena Rasulullah bersabda, sembelihlah kambing untuk akikoh itu, laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Tidak masalah mau kambing jantan atau betina, itu dalilnya. Jadi boleh kambing betina, nggak harus kambing jantan, dan nggak harus kambing yang gede. Yang penting syaratnya masuk. Jangan mentang-mentang kambing terus anak kambing. Nah, itu pun tidak sah karena ada ketentuannya, Pak. Kalau kambing itu minimal umurnya 1 tahun. Itu kambing. Karena sama ini, Pak, Bu. Ini sama syarat dengan kurban. Sama itu. Kurban pun tidak harus jantan. Betina pun itu tidak apa-apa. Yang penting memasuki ataupun syaratnya masuk. Umur masuk, tidak cacat, tidak sakit, tidak hamil. Bener itu. Karena kalau kita tidak tahu, ya kalau tidak tahu itu kembali kepada hukum asal ya, dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kita tahu bahwa kambing ini bukan majir yang hamil, jelas-jelas ini ada anaknya, nggak boleh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu di hari ke-7. Karena kesunahan dari Rasulullah itu mengakikohkan itu yang paling afdol memang di hari ke-7. Kalau hari ke-7 tidak sanggup, tidak mampu, hari yang ke-14. Hari ke-14 belum bisa, belum dapat rezeki, hari yang ke-21. Begitu seterusnya. Sampai kapan? Sampai anak kita balik. Itu batasannya. Ketika kita sudah balik, anak kita sudah balik, sudah lepas. Kalau memang orang tua kita tidak, memang benar-benar tidak ada biaya ataupun memang kita belum ada rezeki. Karena ini adalah sunnah. Memang sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itu ya, yang pertama di hari ke-7 itu yang paling afdolnya kita sembelihkan kambing. Setelah disembelihkan kambing, kambingnya udah jelas, jantan betina tidak masalah, yang penting masuk syaratnya. Kemudian apa tadi? Tudbahu anhu yaumasabihi, di hari ke-7 disembelih kambing, kemudian wayuhlaku, kemudian dicukur rambutnya. Nah, dicukur rambutnya ini, itu gimana ini? Prakteknya gimana? Tuntunan yang diajarkan Rasulullah itu gimana? Apa kayak yang sering marhaban itu cekrik dipotong sedikit-sedikit, ataupun dipotong separuh, ataupun dipotong depannya atau belakangnya saja? Jadi, untuk memotong rambut si bayi ini adalah potong gundul, dikerok, digundul sampai bersih. Karena kesunahannya seperti itu. Karena bayi yang baru lahir itu, maka kesunahan seperti itu kalau tidak dipotong dari bayi, karena bayi baru lahir kan masih ditakutkan masih ada banyak najis ataupun kotoran yang lengket di rambut anak kita. Jadi setelah disembelihkan kambing, kemudian dicukur habis, dicukur gundul rambutnya. Ada kesunahan lagi pada waktu motong rambut. Setelah rambutnya dicukur habis, digundulin, rambutnya jangan dibuang. Tapi jangan salah juga, jangan dibuang, disimpan untuk jimat. Nggak boleh. Rambutnya dikumpulin, kemudian kita pergi ke pasar, ke tukang emas, karena
timbangan sawit gak bisa untuk nimbang rambut. Kita numpang, Pak, numpang nimbang rambut. Kalau pakai timbangan emas, rambut pun nanti keluar digitalnya tuh. Berapa beratnya rambut anak kita? Kalau saya setelah pengalaman rata-rata di setiap akikoh, dan saya sendiri pernah nimbang 2 kali, itu rata-rata nggak ada yang sampai 1 gram Pak Bu, paling 0,6 0,7 itu kalau saya yang pernah nimbang sekali sendiri. Nah setelah ditimbang rambutnya, kemudian apa? Kemudian dari hasil beratnya itu dinilaikan dengan harga perak, itu tuntunannya. Nah adapun sering kita mendengar ustadz itu dihargai dengan harga emas, itu tidak apa-apa, itu namanya kemudahan. Emas kan mahal Pak, sekarang 1 gram aja 2 juta sekian. Nah kalau 3 juta kata Pak Kiai. Nah coba kalau dikalikan dengan harga emas, nah kalau perak itu sekitar 70.000. Nah otomatis kan tidak berat, ditimbang dinilaikan dengan harga perak, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Itu kesunahan dari yang memotong rambut. Kemudian yang selanjutnya apa? Wa yusamma, kemudian diberi nama. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya bahwasanya kalau mengasih nama itu yang pertama itu kita harus tahu makna artinya. Makna artinya apa? Harus mengandung arti dan makna yang baik. Tidak harus bahasa Arab, tidak harus, karena nanti dikira harus bahasa Arab yang paling bagus. Kita nggak ngerti, mentang-mentang harus bahasa Arab. Anak kita lahir perempuan, saya kasih nama Al-Baqarah, bagus banget ini nama surat dalam Al-Quran. Nggak taunya pas tanya sama Pak Kiai apa artinya, sapi. Ya sapi. Nah itu perihal nama. Jadi kayak nama contoh di desa-desa ada yang namanya Bejo, Masya Allah, bagus sekali. Ustadz kita, Ustadz Slamet Anam, selamat artinya selamat. Karena apa? Karena Rasulullah mengajarkan seperti itu, karena ngasih nama itu sebagai ungkapan hati kita yang merupakan doa untuk anak kita, supaya apa? Supaya mudah-mudahan dengan nama yang baik, nama yang mengandung arti yang baik, maka Allah akan memberikan juga kebaikan untuk anak kita. Dahulu di zaman Rasulullah, semasa Rasulullah masih hidup, itu Rasulullah pernah ke suatu tempat dan beliau mendapati seseorang yang sehari-harinya setiap ketemu sedih, kapan ketemu lagi sedih lagi. Kemudian Rasulullah menghampiri orang tersebut, ditanyalah oleh Rasulullah, wahai fulan, kenapa kamu setiap saya lihat kok murung terus, kok sedih terus, siapa namamu? Kemudian orang itu menjawab, nama saya Hazn. Hazn ini artinya dalam bahasa Arab ini artinya sedih. Kemudian Rasulullah berkata, jangan pakai nama itu, gantilah namamu dengan yang baik. Jangan pakai kata Hazn lagi. Orang itu, anak itu yang sudah dikasih nama Hazn oleh orang tuanya nggak mau, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena saya ini yang ngasih namanya udah bapak saya, udah syukuran, udah motong sapi, motong kerbau, masa mau diganti? Ya udah, Rasulullah hanya menasehati. Kemudian apa yang terjadi? Seumur hidupnya Pak Bu, dalam riwayat itu, orang itu tidak ada yang namanya senang, sedih terus. Karena apa? Karena namanya tadi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi intinya kita kalau mendapat karunia seorang anak, kasihlah nama yang mengandung makna bagus. Kalau mungkin
yang sudah terlanjur, nggak apa-apa. Ya paling kita ganti aja kata panggilannya jadi yang lebih bagus. Yang nama aslinya mungkin yang kurang bagus, nggak apa-apa. Tetap sih kalau sulit berubahnya. Karena ada nih Pak, kawan saya setelah ikut ngaji, namanya pertama karena salah satu yang dilarang oleh Allah ngasih nama itu juga, itu nggak boleh kita ngasih nama yang mengandung arti paling, itu nggak boleh. Misalnya artinya paling cantik, paling kaya, itu nggak boleh. Jadi ketika kita mengasih nama itu kita harus tahu dulu arti maknanya. Kalau pakai bahasa Arab kita harus tanya dengan guru kita, dengan orang-orang yang lebih tahu. Nama tidak harus pakai bahasa Arab, yang penting mengandung makna dan arti baik. Karena nama ada suatu ungkapan, suatu doa dari kedua orang tuanya dengan harapan nama anak kita yang baik tadi, mudah-mudahan Allah akan baik juga memberikan barokahnya kepada anak kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah kemudian ada yang bertanya nih, Ustaz, bagaimana ini saya nih, dia mengatakan anaknya nih, bertanya, anak saya ini sekarang udah dewasa, udah berkeluarga, sudah kumisan atas bawah Ustaz. Nah ini dia mau mengakikahkan dirinya, gimana itu hukumnya? Karena ini pun masih banyak sekali orang yang takut-takut, orang yang ragu-ragu. Karena tadi hadisnya setiap lahir tergadai dengan akikah. Nah kalau namanya tergadai, kalau seperti barang, tapi ini kita nggak pakai seperti barang ya. Kalau sertifikat digadai, mobil BPKB-nya digadai, kalau belum kita tebus, memang belum kembali lagi barang kita. Tapi dengan akikah ini, makna yang sebenarnya adalah wujud rasa syukur kita mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu apa? Wujud rasa syukur kita kepada Allah untuk menjalankan ibadah. Dengan dikarunia anak ini, dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwasanya anak kita nanti yang sudah diakikahkan menjadi anak yang soleh dan soleha, serta menjadikan anak kita tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu inti maksud yang benar. Karena kalau nanti kita masih ragu, aduh saya ini nggak bisa akikah, ini gimana ya nanti? Karena pendapat ulama berbeda-beda. Ada yang berpendapat kalau anak kita belum diakikah nanti tidak bisa mendoakan orang tuanya karena tergadai. Nah gimana kalau tadi orang hukumnya aja sunnah, sedangkan salah satu doa itu yang tidak terhalang, bisa sampai, bisa menolong, bisa nanti ngasih syafaat kepada orang tuanya adalah doa anak yang soleh. Sayang sekali lah, kasihan, berarti Allah nanti jadi tidak adil. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita jelas tadi bahwasanya hukum akikah dan cara pelaksanaannya, dan kembali ke pertanyaan tadi, gimana kalau sudah dewasa? Dari beberapa ulama itu memang terdapat dua pendapat masalah kalau kita sudah dewasa dan orang tua kita dulu belum mengakikahkan. Yang pertama berpendapat yaitu boleh kita mengakikahkan diri sendiri. Yang satu lagi, kalau kita sudah dewasa, sudah punya keluarga sendiri, karena itu adalah tanggung jawab orang tua. Kita sudah balik, sudah lepas kalau orang tua kita tidak mampu. Jadi cukup kita bersedekah. Boleh kita niatkan bersedekah dengan nilai misalnya kayak akikah tersebut. Jadi jawabannya kalau kita sudah dewasa boleh, dan juga lebih baik lagi kita niatkan untuk sedekah. Karena banyak keraguan. Ada yang bertanya lagi, gimana? Akikah dulu apa kurban dulu? Setiap tahun pasti muncul itu. Akikah dulu apa kurban dulu? Akikah dulu, kurban dulu. Jadi itu kita harus lihat, karena dalam hukum Islam kita harus mendulukan
yang tidak penting dengan yang penting, yang penting dengan yang lebih penting. Kita harus tahu tingkatan tersebut. Misalnya di bulan Zulhijjah, itu kan waktu khusus untuk berkurban adalah bulan Zulhijjah. Tentunya kalau kita belum merasa belum diakikoh, tentu lebih bagus berkurban dulu, karena tadi batasan akikoh kan ada. Nah, kalau ibadah kurban itu khusus waktunya Zulhijjah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu tadi tentang hukum dan cara-cara akikoh. Nah, ini ada juga hal terpenting yang ingin saya sampaikan, karena ini juga kalau tidak disampaikan masih sering terdapat orang yang melakukan kesalahan dengan kelahiran seorang bayi. Ini sebelumnya mohon maaf benar kepada bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara saya sekalian. Mohon maaf sekali lagi, karena masih banyak ketika kita kelahiran anak, tentunya seorang senang kalau kita lahir anak. Tapi apa? Tapi ketika lahir seorang anak, kita ingin anak kita aman dari gangguan segala sesuatu, dan kita kasih pada anak kita salah satu jenis barang lah banyak ini untuk mengamankan anak kita. Mungkin bapak ibu sudah tahu semua karena sudah kebiasaan kita di desa. Kembali ke hukum awal, kalau memang kita dulu belum tahu hukumnya, insya Allah bertaubat dan kita ambil jalan yang benar, insya Allah masih dimaafkan oleh Allah. Yang penting kita sudah tahu, karena Allah melarang itu semua. Dan yang Rasulullah ajarkan, ketika kita punya bayi, untuk perlindungannya yang khusus itu ada Pak Bu, doanya ada. Itu bukan main, bukan dari setan, jin, dari binatang berbisa, dari semuanya itu. Rasulullah mengajarkan a'udzubika limatillahit tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Bahwasanya aku berlindung dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari gangguan setan, jin, dan juga semua binatang berbisa, dan juga dari pandangan jahat manusia. Pandangan jahat ini adalah penyakit ain ya. Karena Bu, hati-hati ketika kita memuji ataupun kagum dengan anak bayi, aduh cantik banget, bahaya Bu. Itu bisa kena penyakit ain. Penyakit ain, kalau anak kita sakit, rewel, itu penyakit ain. Karena setiap kita akan memuji, kita harus lebih dahulu memuji Allah. Masya Allah, cantik anaknya, subhanallah, ganteng banget, Masya Allah, putih, padahal bapak ibunya hitam. Jadi harus diawali itu Bu. Itu yang sering kita kena penyakit ain bayi. Nah, doanya tadi Bu, a'udzubika limatillahit tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Itu kalau bayi kita, anak kita di kamar mau ditinggal, baca itu dulu, baru kita tinggal pergi, insya Allah. Karena tidak ada, kalau yang sudah Rasulullah terangkan itu tidak terbukti, itu pasti itu perlindungan yang maha sempurna. Jadi kita harus yakin apa? Yakin dengan doa. Bacakan itu. Itu pun Rasulullah mengajarkan tidak cuma penjagaan, mungkin pasti ada kalanya anak kita tuh rewel, kayak nggak jelas, nggak ngapa-ngapa kok nangis. Karena apa? Karena memang Bu, Pak, anak bayi itu tuh masih bisa melihat setan, masih melihat jin ataupun apalah sejenisnya yang termasuk di dalam alam gaib, itu masih melihat. Beda dengan kita yang sudah numpuk dosanya. Jadi ada kalanya dia ketawa, ya kan Pak? Itu mungkin yang dilihatnya menyenangkan. Ada kala bayi kita itu, anak kita nangis ketakutan, itu pun kemungkinan dia melihat sesuatu yang menyeramkan atau yang menakutinya. Nah, kita bacakan doa itu juga. A'udzubika limatillahit tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Saya sering sekali bersama saudara saya mengajarkan itu untuk amalan sehari-hari, terkhusus
bagi yang punya anak bayi. Untuk apa? Untuk penjagaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kan kepanjangan. Memang kalau ini terus ini bisa lama. Tadi judulnya aja walimah ngajak makan, ini telah kelamaan. Mungkin itu bapak-bapak, ibu-ibu, saya rasa sudah sangat detail ya tentang walimatul akikoh, hukum-hukumnya dan cara pelaksanaannya. Oh iya, ada yang lupa kan? Nah jadi Bu, Pak, ini sedikit lagi. Jadi tadi yang paling afdol kan hari ke-7, begitu selanjutnya kelipatan 7 sampai batas balik. Nah kalau misalnya seperti sekarang ini, yang diakikahkan ini kan, sampai lupa nih belum disebut. Ini yang pertama itu ala Ega Satrio bin Aji Sulistiono. Kemudian yang kedua Arsal Radea bin Aji Sulistiono. Ketiga Adila Fitriati binti Atik. Keempat Tri Haryati binti Karmito almarhum. Nah, itu tadi kan ada nyembelih, potong rambut, kasih nama. Itu kan kalau bayi baru lahir. Tapi batasnya balik. Ini pasti belum tahu juga ini. Ketika kalau anak itu sudah umurnya belum balik, bisa udah 2 tahun. Lah kan rambutnya udah gombol, Pak. Apalagi yang peruan itu udah panjang ya. Umur belum balik lah tapi udah ini. Iya kalau dicukur rambutnya lumayan berat, Pak. Tidak mampu. Jadi kesunahannya itu yang paling adil hari ke-7. Jadi kalau sudah lewat itu misalnya udah gede anak kita baru diakikahkan, yang nggak usah potong rambut. Jadi sunahnya itu Pak. Jadi nggak harus potong kambing. Saya diajarkan seperti oleh guru saya. Jadi ketika hari ke-7 ya cukur gundul rambutnya, walaupun belum bisa kita buat dari rezeki potong kambing, cukur gundul rambutnya dan kasih nama. Itu caranya. Kalau udah gede ya enggak lagi cukur rambut, potong kambing, nama kan udah dikasih. Nah itu Pak, jadi kesunahannya tetap cukur gundul dulu dan dikasih nama hari ke-7 itu. Terus agak pura nanti kalau udah gede, kalau kecil kan ditimang-timang sambil selawatan ini apa, ini udah gede minta digendong juga, minta diselawatin. Parah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara saya sekalian. Sudah pastinya kata-kata saya yang saya sampaikan pasti mungkin ada yang menyinggung di hati bapak sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi dibuka dengan pantun dan saya tutup dengan pantun. Mantap. Dulu Pak Ustaz, saya masih mang itu mau tanya. Oh, jadi tanya jawab. Kita Pak Kiai. Di sini di desa kalau waktu nujuan itu potong rambut. Namun kalau pada waktu potong rambut ini pada umumnya di sini itu cuma simbolis aja. Apakah langsung dikerok? Padahal paginya itu dikerok. Gimana kalau simbolis aja? Oh, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Jadi ketika kita pas marhaban kan potong sedikit, besok gundulnya tidak apa-apa. Ya, yang penting itu pas masih ini ya, masih kecil bayi itu bukan berlaku kalau udah dewasa. Jadi kalau udah dewasa sudah tidak usah lagi yang potong rambut, karena kesunahannya pun sudah hilang, sudah lewat. Itu Pak Kiai ya, ya. Jadi memang kalau adat kita kan ada marhaban, ya kan? Ya kadang yang untuk simbolis keliling sambil doakan anak kita sambil dipotong sebagian kecil rambutnya. Nah itu dikumpulin Pak. Karena biar lebih afdol, jangan yang kecil tadi terus kebuang, itu dikumpulin dicampur dengan yang kerok besok. Nah begitu ya. Nah jadi lupa nih pantunnya ini. Pergi berjalan ke desa Tanjung Raman. Cakep. Itu Bu, mana suaranya ibu-ibu? Pergi berjalan ke desa Tanjung Raman. Cakep. Pulangnya dikasih tomat.
Cukup sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Nasrullah yang telah menyampaikan tausiahnya.